Oke, selamat pagi, selamat pagi. Wah, terima kasih Yovani, terima kasih El. Wah, masih menggunakan background TD Live ya. Ya, yang lainnya boleh aktifkan kamera dulu yuk. Ya, kita nih pelajarannya sekarang 1,5 jam ya. Jadi tolong ingatkan saya kalau mungkin saya duluan selesai atau mungkin kelamaan juga gitu ya. Tolong diingetin ini. Karena tumben-tumbenan gitu ya, kita belajarnya 1,5 jam dan hari ini juga kita akan masuk materi baru, yaitu tentang sistem pernapasan. Ya, kalau waktunya mencukupi, jadi tinggal ada 2 materi lagi di IPA yang akan kita pelajari, yaitu tentang sistem pernapasan dan sistem ekskresi. Ya, jadi nanti di PAS-nya berarti ada 3 materi mungkin ya, tentang sistem peredaran darah, sistem pernapasan sama sistem ekskresi. Kalau waktunya mencukupi, ya mudah-mudahan kita jalan terus waktunya mencukupi ya sampai nanti di PAS. Oke, terima kasih sudah ada Jesse, ada Kaitlin juga yang sudah uh, melihat mengaktifkan kamera gitu ya. Mungkin ada yang kurang puas. Sebelum saya masuk materi kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya. Ekskresi bukan ekspresi ya, beda. Nanti ada penjelasannya ekskresi itu apa gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk materi gitu ya, ada yang ingin didiskusikan dulu nggak terkait dengan PTS? Sebelum saya masuk materi ini, karena 1,5 jam gitu ya, panjang nih. Ada yang mau diskusi terkait PTS? Apa kalian sudah puas dengan hasil PTS kalian atau masih kurang puas apa gimana? Puas ya. Jadi feedbacknya yang Mister kasih cukup ya, cukup membantu ya. Kurang-kurangnya di mana? Gitu ya. KKM IPA-nya berapa Mister ya? KKM-nya 75 ya. KKM-nya 75. Nah, kalau biasanya sama Mister Niko kalian rajin kumpul tugas, kalian rajin mengerjakan soal latihan gitu ya. Ya biasanya sih Mister Niko akan berikan kalian nilai KKM gitu ya. Karena kan kalian sudah ada effort untuk mengikuti setiap pembelajaran gitu ya. Terus juga kalau dalam mengerjakan tugas dan juga eh, jawab soal ya jangan asal-asalan. Nah, itu juga salah satu effortnya. Tuh ya paling kalau sudah kalian sudah melakukan dua itu di pelajaran saya otomatis ya aman-aman aja kalian gitu yang nggak ada remedi-remedinya gitu ya. Makanya kan kemarin ada yang beberapa jawabnya kalau jawabannya pendek-pendek biasanya yang Mister Niko kasih nilai pendek-pendek juga gitu ya. Kalau jawabnya kalian ya bagus panjang gitu, terus ya kena inti jawabannya, nah itu juga akan bisa kasih kalian nilai yang pas juga gitu ya. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan yang baik kita bisa berkumpul hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini, untuk diskusi yang akan dilakukan. Kiranya Engkau memberkati agar tentunya dapat menambah wawasan kami dan juga bisa memberikan manfaat. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kalau memang nggak ada yang diskusi gitu ya, saya yang ngajak kalian diskusi kalau gitu. Nah, jadi Mister Niko sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan di LMS terkait dengan materi sistem pernapasan gitu ya. Mohon tunggu dulu. Jadi seperti biasa, Mister Niko akan memberikan diskusi awal. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk Mister Niko cari tahu seberapa kalian mengerti gitu ya tentang materi yang akan disampaikan gitu ya.
Jadi kalau misalkan nggak ngerti, ya nanti mungkin isi-isi di materinya ya Mister Niko juga uh, lebih banyak ke pengertian awal gitu ya. Kalau kalian sudah mengerti juga, ya nanti Mister Niko akan berikan tambahan-tambahan gitu ya. Nah, ini ada 5 pertanyaan terkait dengan sistem pernapasan yang bisa kalian jawab di LMS dengan cara diklik tanggapi sini ya. Diklik tanggapi nanti akan kalian bisa berikan pendapat seperti pertemuan yang awal di sistem peredaran darah. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah sistem pernapasan menurut kalian itu apa? Ya. Dan yang kedua, organ yang digunakan dalam sistem pernapasan itu apa? Nah, di sini Mister Riko nggak cari benar salahnya ya, karena masih belum latihan soal, jawab-jawab soal, atau mungkin kuis dan tugas, begitu ya. Jadi di sini adalah mengisi diskusi berdasarkan pendapat kalian, tapi tetap saya akan ambil nilai juga untuk nilai aktivitas di kelas, gitu ya. Ada nilai aktivitasnya yaitu dengan mengisi diskusi ini. Itu ya. Jadi tolong didengarkan dan juga tolong diisi, dikasih tanggapan ya. Kalau nggak dikasih tanggapan, ya nggak ada nilainya juga, gitu ya Pak. Saya anggap tidak mengikuti kelas hari ini. Ada yang nggak masuk ya hari ini ya? Ada yang nggak masuk? Mungkin atau semua hadir tapi tadi hadir semua tapi sekarang belum masuk. Ada? Pangestu nggak ada ya? Oh, Pangestu nggak ada. Tapi tadi ada. Tadi ada. Tadi ada. Oh, tadi emang nggak ada ya. Udah berarti nanti saya hubungi wali kelas ya terkait kehadiran. Lagi satu berarti itu. Kan kalian satu kelas ada 20 orang ya. Berarti ada lagi satu yang belum hadir nih. Perempuan mungkin yang temennya perempuan. Coba dicek-cek dulu. Kan saya kudu absen dulu ya. Cia ada nggak? Oke, Cia ada. Brandon ada. Oh, ada. L ada. Ada Ishak, Jesse, Jonathan, Joshua, Caitlin, Karen, Rika, Ella, Nita, Tiffany, Velov, Widya, Yovani, Vivi. Ya, siapa lagi nih? Lagi satu berarti ya. Selain Pangestu ya. Coba bantu Mister itu menginformasikan ya. Oke, silakan bisa dijawab menggunakan pendapat kalian sendiri. Nggak usah takut salah. Nanti di akhir pertemuan, ya mungkin sekitar 20 menit sebelum pertemuan berakhir, kita akan, Mister Niko akan bacakan jawaban-jawabannya kalian, gitu ya. Jadi nggak usah takut salah. Oke, berarti kita ketemu jam berapa ini? Karena waktunya 1,5 jam, mungkin saya kasih waktu kalian 1 jam aja cukup ya. Jam 10, jam 11, 17, sorry. Jam 11 aja ya kita ketemu ya. Berarti kurang dari 1 jam lah, sekitar 40 menitan ya. Oke, ya saya matikan record dulu. Kalau ada apa, oke, kita refresh dulu ya. Nambah lagi berapa nih? Oke, wah sudah banyak.
Oke, kita bahas lebih dulu ya. Tapi untuk yang lain yang masih belum menyetorkan pendapatnya boleh tetap berikan pendapat. Karena semua nanti akan Mister Niko baca dan tentunya yang sudah menyampaikan pendapat Mister Niko akan berikan tambahan nilai gitu ya. Oke, yang pertama nih, dari soal pertama dulu ya Mister Niko bahas ya. Menurut kalian apa itu sistem pernapasan? Oke, sistem pernapasan, sistem untuk bernapas. Oke, sistem yang membantu pernapasan. Sistem pernapasan adalah untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Terus proses pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam paru-paru. Oke, berikutnya ada proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Ada lagi pertukaran ya sama. Sistem yang membuat kita bernapas. Jadi membalik-balik banyak yang pendapatnya membalikkan pertanyaan gitu ya. Oke, berikutnya adalah sistem pernapasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ-organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Ini organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida ya. Lebih ke kumpulan organ berarti ya. Kumpulan organ. Berikutnya sistem biologis yang bermanfaat untuk pertukaran gas. Selanjutnya proses pertukaran oksigen ya. Ada lagi yang jawab sistem tubuh yang terdiri dari beberapa organ di mana sistem ini bertujuan untuk melakukan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Ya, saya tambahkan lagi. Oh, ada tambahan lagi dua ya. Sistem di mana bertukarnya oksigen dan karbon dioksida sama terakhir adalah organ-organ yang melakukan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Oke. Ya rata-rata kalian semua sudah bisa memberikan jawaban meskipun ya masih kebawa vibes kreasinya gitu ya. Vibes berkreasinya yaitu memutarbalikkan pertanyaan. Gitu ya, memutarbalikkan pertanyaan. Ya sistem pernapasan itu apa? Ya sistem yang kita gunakan untuk bernapas gitu ya. Ya itu kan jawaban simpelnya memang seperti itu. Dengan memutar pertanyaan kita bisa memperoleh jawaban yang simpel. Ya kan? Tapi ya yang namanya dimintai pendapat, ya berarti kita harus bisa memberikan pendapat secara pandangan kita. Gitu ya. Nah, rata-rata kalian juga sudah bisa memberikan pendapat yang baik dengan cara yaitu sistem bertukarnya gas dalam tubuh kita. Terus sistem tubuh di mana kumpulan organ ini yang nantinya akan membantu ya. Nah, jadi sistem pernapasan itu adalah ya sama seperti yang kalian jawab gitu ya. Jadi sistem di mana tubuh kita mentransferkan gas ya yang nantinya diperlukan oleh bagian-bagian tubuh kita untuk pembakaran energi. Ya, kenapa makhluk hidup itu bernapas gitu ya? Kalau nggak bernapas ya mati, Mister. Ya memang gitu ya. Karena tapi nggak semua gimana ya? Nggak semua makhluk hidup sama kayak kita gitu kan, perlu gas gitu kan. Maksudnya memang semua makhluk hidup perlu oksigen, tapi cara mereka memperoleh oksigen itu kan beda-beda. Nah, salah satu cara dalam memperoleh oksigen adalah dengan bernapas, meskipun ada banyak cara lain yang dilakukan oleh makhluk hidup yang lain. Ya, misalkan kayak eh, hewan-hewan amfibi gitu ya. Hewan-hewan amfibi ini dia selain mereka bernapas, mereka juga bisa memperoleh oksigen melalui difusi dan osmosis yang terjadi pada kulit mereka. Gitu ya. Nah, jadi bernapas atau sistem pernapasan itu adalah salah satu cara yang dilakukan makhluk hidup untuk bisa memperoleh oksigen, di mana oksigennya nanti ini dipakai untuk pembakaran energi sehingga makhluk-makhluk hidup ini bisa melakukan aktivitasnya. Ya, kita bergerak, kita perlu energi. Kita berbicara, kita perlu energi.
Itulah ya. Oke, apa saja organ ya? Soal kedua berikutnya. Apa saja organ yang digunakan untuk bernapas? Hidung dan paru-paru. Oke. Nasal. Nasal tuh hidung ya berarti ya. Paru-paru. Hidung dan paru-paru. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Hidung, saluran pernapasan, dan paru-paru. Oke, hidung, paru-paru, diafragma. Hidung, trakea, paru-paru. Oke, hidung, faring, epiglottis, laring, trakea, tabung, bronkial, bronkiolus, paru-paru, alveolus, diafragma. Oke, rata-rata juga. Ya, semua pada ini ya. Oh, ini ada yang beda satu nih. Hidung, mulut, dan paru-paru. Hidung dan paru-paru. Saya coba refresh dulu ya, siapa tahu ada yang nambah. Oke, ada nambah lagi 2 orang ya. Ada hidung, saluran pernapasan paru-paru, kemudian hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oke, ya memang sistem apa ya, organ yang digunakan dalam sistem pernapasan kita itu mulai dari hidung dulu ya. Sebenarnya mulut juga bisa digunakan untuk menarik napas. Cuman seharusnya saluran yang masuk ke dalam mulut itu bukanlah seharusnya udara, melainkan makanan, gitu ya. Nah, kok bisa Mister dikasih percabangan yang namanya epiglottis? Gitu ya. Kenapa nggak dibedakan aja antara jalurnya makanan sama jalurnya udara? Ya, nah inilah gimana ya bilangnya, ajaibnya Tuhan dalam menciptakan kita, gitu ya. Jadi kalau nggak dibikin seperti itu ya kita beda-beda juga kan, mau makan juga lebih ribet, mau bernapas pun jadinya juga lebih ribet. Nggak bisa kita makan sambil bernapas ya kan kalau misalkan salurannya dibedakan. Tapi Kak, karena salurannya ini seperti jalan ada persimpangannya, ya, nah itu yang akhirnya memaksimalkan kita untuk kita bisa makan sambil bernapas. Ya, jadi kalau kita bernapas itu mulai dari hidung dulu kan. Hidung punya otot untuk bisa menarik napas, ya, membantu. Ya, meskipun paru-paru yang mengembang ya, paru-paru yang mengembang dia yang nanti akan menarik napas. Ya, kemudian nanti udara akan masuk melalui yang namanya faring. Nah, kemarin di PTS ada yang jawab salah satu organ pencernaan itu adalah faring. Kenapa Mister itu salahkan? Karena memang faring bukan seharusnya tempat masuknya makanan, gitu ya. Gak ada kan orang makan lewat hidung kan, kecuali dia dirawat di rumah sakit karena ya dia tidak bisa mengunyah dan itu pun hanya cairan kan, ya. Yang cuman cairan aja, nggak makanan ya, nggak bukan makanan keras kan yang dimasukkan lewat hidung kan, tapi makanan-makanan yang lembut seperti bubur. Itu ya, jadi faring tidak termasuk pencernaan, tapi masuk dalam sistem pernapasan. Oke, berikutnya setelah faring itu akan turun menuju ke tenggorokan. Nah, ini juga banyak yang salah ini ya, banyak yang salah kaprah. Jawab tenggorokan dan kerongkongan itu sama. Beda ya, beda. Kalau tenggorokan itu nama lainnya, itu nama ilmiahnya adalah laring, gitu ya. Sedangkan kerongkongan itu nama ilmiahnya adalah esofagus. Ya, jadi antara laring dan esofagus. Nah, kadang orang bilang sama gitu kan, karena di mulutnya mereka melihat, karena di mulut kita kalau kita buka kan kayak ada apa namanya, benjolan gitu ya. Ada benjolan, nah benjolannya itu dibilangnya batang tenggorokan gitu ya. Ya memang benar sih nggak salah gitu kan. Cuman kan begitu kita makan itu akan masuk ke dalam kerongkongan, bukan masuk ke dalam tenggorokan. Ya meskipun mereka titik temunya adalah sama gitu ya di epiglottis.
Nah, kemudian setelah di tenggorokan baru nanti lanjut ke trakea. Ya, trakea. Nah, di trakea ini kayak bentuknya kayak pipa memanjang begitu ya. Pipa memanjang dari bagian leher sini gitu ya, bawah leher sampai menuju ke pusat yang ada di dada sini. Di ya di pusat di dada gitu ya. Jadi dia memanjang begitu. Bentuknya kayak pipa. Nah, itu harus masuknya udara ya. Kalau masuknya makanan yang ada nanti kita keselak. Ya. Kemudian setelah dari trakea ya atau yang istilahnya kayak saluran udaranya ya. Nah, nanti akan bercabang. Ada yang ke ada yang ke kanan sama yang ke kiri. Nah, yang bercabang itu namanya bronkus ya. Nanti yang cabang ini bercabang lagi namanya bronchiolus. Nah, nanti di bronchiolus itu kayak ada struktur seperti biji-biji anggur ya di ujung dari bronchiolus. Nah, itu namanya alveolus. Nah, itu harus dibedah ya. Kalau pengen tahu rupanya seperti apa, kalian boleh beli paru-paru hewan ya. Dijual di pasar banyak. Nah, itu juga strukturnya mirip kok. Paru-paru sapi sama paru-paru babi itu mirip juga. Kadang juga dipakai untuk praktikum ya. Oke, berikutnya saya refresh dulu. Pertanyaan ketiga. Oksigen merupakan materi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, jadi bagian tubuh yang berfungsi mengantarkan oksigen itu adalah pembuluh darah yang merupakan organ pada sistem peredaran darah. Nah, bagaimana oksigen ini bisa masuk ke dalam darah padahal oksigen itu ada di lingkungan luar? Ya. Nah, gimana caranya gitu yang ada di lingkungan luar bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ya, dihirup oleh hidung ya jelas ya. Tapi bisa juga selain lewat hidung kok. Di lewat mulut juga bisa. Ya, ada yang tidak tahu. Dengan menghirup udara, darah mengantarkan oksigen ke alveolus melalui darah. Mungkin maksudnya ini kali ya. Eh, organ pada sistem pernapasan menghantarkan oksigen menuju alveolus. Nah, nanti di alveolus itu terjadi pertukaran oleh darah gitu ya. Mungkin. Nah, ini oksigen berdifusi dengan sel tubuh dan masuk ke pembuluh darah kapiler. Berikutnya melalui sistem pernapasan lewat jantung. Wah, ini lewat jantung. Dengan cara menghirup oksigen, menghirup lewat hidung, hidung akan menghirup oksigen dari luar. Setelah oksigen masuk tubuh, oksigen akan berdifusi ke dalam darah melalui pembuluh darah kapiler, lalu sebagian besar oksigen diikat oleh hemoglobin untuk disalurkan ke sel-sel tubuh. Oke. Melalui hirupan oleh hidung, kemudian masuk lewat alveolus, nanti di alveolus terjadi pertukaran, tepatnya pada pembuluh darah kapiler. Oksigen dihirup oleh hidung lalu disalurkan, oksigen yang dihirup masuk hidung paru-paru, lalu oksigen dalam paru-paru mengalir melalui darah. Ada lagi oksigen masuk ke dalam pembuluh kapiler, kemudian dialirkan ke jantung dengan menumpangi sel darah merah. Dari jantung dan oksigen akan dipompa bersamaan dengan darah menuju ke seluruh tubuh. Sementara itu karbon dioksida keluar dari pembuluh darah kapiler dan masuk ke dalam paru-paru. Dan ini diserap gitu ya. Diserap. Nah, jadi Mr. Niko ambil jawaban dari punya siapa tadi? Widya ya. Jadi oksigen itu kan dia ada di udara luar kan. Ya. Ada di udara sekitar. Nah, hidung akan menghirup oksigen. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh kita melalui organ-organ yang tadi Mr. Niko sebutkan, oksigen itu akan di ujungnya nanti setelah dia sampai ke alveolus, dia akan berdifusi ke dalam pembuluh darah kapiler.
ya. Nah, di dalam alveolus itu sudah ada kapiler, tempat mereka bertukar. Jadi oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian karbon dioksida keluar, berdifusi. Difusi itu masuknya zat tanpa adanya zat perantara, tanpa adanya media perantara. Kalau nggak salah ya itu difusi namanya. Kalau osmosis, keluar masuknya zat karena adanya perbedaan tekanan. Nanti kalian di SMA akan lebih banyak mengenal kata difusi dan juga osmosis gitu ya. Jadi kalau difusi itu tanpa ada eh, perantara, istilahnya perbedaan konsentrasi, apa bilangnya perbedaan konsentrasi, kayak pindahnya benda di antara dua larutan, kayak gitu ya, satu larutan yang lebih pekat, satu larutan yang lebih encer, nah di tengah-tengahnya tuh kayak ada benda, bendanya itu bisa berpindah, istilahnya kayak apa bilangnya, kayak ada satu benda, nah air sama minyak itu kan nggak bisa bersatu tuh, karena dia ada perbedaan konsentrasi kan. Nah, ada satu benda, di mana bendanya itu bisa berpindah dari minyak ke air. Nah, pindahnya benda tersebut dari minyak ke air, nah itu namanya difusi. Nah, itu ya analoginya supaya kalian punya gambaran difusi itu seperti apa sih. Itu ya. Jadi adanya perbedaan konsentrasi. Nah, jadi apa namanya? Oksigen pun juga sama gitu ya, konsentrasi tinggi ke rendah di mana apa namanya alveolus kita itu kan ruangan hampa kan, konsentrasi rendah kan. Nah, sedangkan darah kita itu kan cair kan, konsentrasi tinggi kan. Nah, itu dia bisa si oksigen ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah kapiler lewat alveolus. Nah, itu namanya proses masuknya oksigennya itu namanya difusi. Gitu ya, berdifusi. Sama juga karbon dioksida pun juga keluar, berdifusi keluar dia. Gitu ya, berdifusi keluar. Nah, setelah oksigen dan karbon dioksida ini sama-sama melakukan difusi, baru nanti oksigen diikat setelah sebelumnya karbon dioksida dilepas ikatannya sehingga si karbon dioksida bisa berdifusi gitu ya. Kemudian si oksigen yang baru datang diikat oleh si hemoglobin gitu ya. Diikat oleh hemoglobin baru dibawa ke jantung lagi untuk bisa disebar ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi gitu ya. Bagaimana oksigen yang dari udara luar itu bisa masuk ke dalam darah. Seperti yang kita tahu, darah adalah bagian tubuh kita yang fungsinya mentransport berbagai macam zat. Istilahnya kayak agen, kurir. Nah, kayak kurirnya yang mengirimkan segala sesuatu yang tubuh kita perlukan. Itu adalah darah. Sedangkan pernapasan, sistem pernapasan itu adalah salah satu kurir dalam membawa oksigen. Kalau kurir, anggaplah darah ini kurir umumnya gitu ya. Kurir khusus oksigennya itu adalah si sistem pernapasan. Ya. Oke, berikutnya soal yang keempat, ya, cegukan merupakan salah satu peristiwa yang pasti pernah kita alami. Ada nggak sih di antara kalian yang nggak pernah cegukan? Boleh kasih bantu jawaban nggak pernah gitu. Kalau pernah cegukan jawab pernah, kalau nggak pernah jawab nggak pernah. Coba. Oke. L pernah cegukan. Yang lain pernah mengalami cegukan nggak? Oke, Widya juga pernah. Ella pernah. Rata-rata kalau kalian cegukan itu karena apa? Kalau boleh tahu.
keselak. Oh, ada yang kedinginan. Ya, respon tubuhnya ya. Kurang minum, keselak air, batuk. Batuk sambil bernapas. Maksudnya gimana? Sama kok, saya juga sambil bernapas kalau batuk ya. Kalau bersin baru kita nggak bernapas ya. Keselak ludah. Oke. Ada lagi mungkin tiba-tiba. Nah, ini ya. Tiba-tiba cegukan. Atau mungkin ada yang dilatahin orang terus cegukan. Ada orang cegukan kayak di film apa namanya Masha and the Bear gitu ya. Satu orang cegukan, yang cegukan ini ngagetin orang yang gak cegukan, tiba-tiba yang dikagetin ini cegukan. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tapi tapi ada sih pasti. Kalau saya dulu siapa ya? Oh, adik saya pernah. Saya waktu saya cegukan, saya kagetin adik saya, tiba-tiba cegukan saya pindah ke adik saya gitu ya. Nah itu kenapa bisa gitu? Nah itu karena ini ya, apa namanya? Karena sugesti aja kayaknya ya. Nggak terlalu percaya sih. Oke, eh, kita nonton video dulu ya tentang cegukan. Ya, cegukan itu apa, gimana, kok kita bisa cegukan. Ya, mohon tunggu ya, ini YouTube. Belanja, belanja. Ya, ada iklan dulu ya. Shopee 44 sambut Ramadan Sale. Cegukan adalah hal misterius yang tentunya sangat mengganggu dan membuat kita mengeluarkan suara aneh seperti Jadi seperti yang ditanyakan oleh Rahindra ini, kenapa kita bisa mengalami cegukan? Dalam dunia medis, cegukan lebih sering disebut sebagai singultus. Dan di dunia ini sudah banyak sekali pendapat menjelaskan alasan cegukan bisa terjadi. Menurut pandangan fisiologis, cegukan terjadi karena adanya kontraksi yang sangat kuat pada diafragma dan otot pernapasan seperti otot interkostal dan otot leher kita. Saat kontraksi ini terjadi, lidah bagian belakang naik ke atas langit mulut. Lalu otot vokal atau glotis dalam tenggorokan kita ini kemudian juga ikut berkontraksi hingga akhirnya menimbulkan suara seperti kita sedang tersedak oleh bakso. Pendapat lain mengatakan kalau cegukan itu diwariskan oleh leluhur kita pada jutaan tahun yang lalu. Menurut pandangan ini, manusia berasal dari makhluk amfibi yang bisa hidup di darat dan di air, yang kemudian beradaptasi menjadi makhluk yang hidup di daratan saja. Tetapi meskipun sudah di daratan, tubuh kita masih belum mampu mengisap udara sepenuhnya hingga masuk ke paru-paru. Akibatnya, tubuh kita mengembangkan mekanisme cegukan untuk memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan mekanisme tersebut tersisa hingga sekarang. Pendapat lain juga sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Leluhur kita berpendapat bahwa cegukan itu terjadi karena roh kita berusaha keluar dari tubuh kita. Akibatnya menurut leluhur kita harus menutup mulut kita agar roh kita tetap berada dalam tubuh kita dan tidak jadi pergi. Sangat mengerikan. Lalu cegukan sendiri bisa ditanggulangi dengan berbagai cara, seperti menahan nafas selama 10 detik, meminum air, atau mengonsumsi madu atau gula. Jadi semoga video ini tidak membuat kita bingung lagi tentang alasan kenapa cegukan itu terjadi dan buat kita tidak lagi menyalahkan si tukang bakso atas cegukan tersebut. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, itu tadi ya. Sedikit penjelasan tentang cegukan. Ya, ini banyak yang jawab. Nih ya. Mungkin karena ada substansi lain yang masuk ke dalam paru-paru kita. Ya betul juga ya. Cegukan itu bisa diakibatkan karena ada substansi lain. Ya, harusnya yang masuk itu adalah udara,
Tapi yang masuk ini adalah benda padat gitu ya, kadang atau benda cair masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, bisa jadi itu bisa bikin kita cegukan. Ada lagi nih, cegukan terjadi ketika otot diafragma berkontraksi tanpa sengaja dan dengan tiba-tiba. Bisa juga ya. Berikutnya, cegukan adalah kontraksi diafragma. Karena diafragma juga termasuk dalam organ sistem pernapasan. Oke, ada yang bilang juga ini cegukan terjadi karena udara masuk ke dalam paru-paru itu lebih cepat sehingga menimbulkan suara. Tapi terkadang ya kalau misalkan ada suara ketika kita menarik napas ya atau kita menghembuskan napas seperti ada suara seperti siulan. Nah, itu juga bahaya loh. Ya. Itu juga bahaya. Karena bisa mengindikasikan penyakit selain penyakit cegukan. Itu kalau nggak salah namanya apnea apa gitu. Ada apneanya gitu ya. Nanti coba saya cari-cari info lagi tentang gangguan pada pernapasan gitu ya. Jadi kalau orang kena apnea ini dia begitu narik napas kayak ada suara siulan begitu ya, kayak bunyi recorder ditiup gitu loh, swing 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 gitu. Begitu menghembuskan napas lebih nyaring lagi bunyinya gitu. Nah, itu terjadi karena adanya apa ya istilahnya ya, problem di glotisnya tadi itu. Oke, berikutnya cegukan adalah di mana otot diafragma kita berkontraksi dengan tiba-tiba sehingga menyebabkan suhu udara masuk terlalu cepat sehingga katup saluran pernapasannya tiba-tiba menutup. Ya, ada selaput di paru-paru yang bermasalah. Kalau selaput paru-paru bermasalah, ini namanya apa ya istilahnya ya? Ada nih nama penyakitnya begitu ya, penyakit radang pada selaput paru-paru. Kalau nggak salah namanya pleuritis. Itu ya. Pleuritis. Nah, kalau pleuritis ini diakibatkan karena pola hidup ya. Pola hidup yang paling besar pengaruhnya untuk pleuritis ini. Dia memasukkan udara yang tidak seharusnya dimasukkan ke dalam paru-paru. Sudah tahu kan? Sudah tahu pastinya kan penyebabnya apa? Ya, kalau karena selaput di paru-paru ini bermasalah, ini diakibatkan karena orang yang mengalami ini itu memasukkan udara selain oksigen ya. Kebiasaannya udah tahu pasti ya kalian kan. Berikutnya, cegukan adalah bunyi hi yang muncul secara tidak sengaja ketika otot diafragma menegang atau berkontraksi secara tak terkendali. Cegukan terjadi ketika otot diafragma berkontraksi tanpa sengaja dan tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan udara masuk terlalu cepat ke dalam paru-paru sehingga katup saluran pernapasan menutup dan menimbulkan suara hi. Oke, ini kayak jawaban yang tadi di video ya. Cegukan diafragma berkontraksi tanpa sengaja. Kondisi saat di mana diafragma berkontraksi dengan tidak terkendali karena mengganggu. Oke, banyak yang bilang kontraksi diafragma secara tidak sengaja ya. Ya, ada yang bilang gangguan tenggorokan. Ya, kalau gangguan tenggorokan itu berarti apa ya? Banyak macam ya, bisa radang tenggorokan, bisa gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pelajaran. Mengapa virus COVID-19 ini erat kaitannya dengan sistem pernapasan kita? Ya, karena virus COVID menyerang sistem pernapasan. Ya, balikin soal berarti ini lagi ya. Karena salah satu gejala COVID adalah sesak napas atau kekurangan oksigen. Berikutnya, karena virus COVID menyerang sistem pernapasan. Balik lagi. Iya, ini juga sama.
Karena COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Karena virus corona menginfeksi saluran pernapasan. Karena virus COVID membuat kita sesak napas. Karena banyak pasien yang mengalami gangguan pernapasan saat terjangkit virus COVID-19. Ya, karena virus menyerang lewat pernapasan. Karena COVID menyerang paru-paru dan membuat sesak napas karena menyumbatnya jalan keluar masuknya gas. Karena virus COVID menyerang pernapasan. Oke, rata-rata banyak yang bilang karena virus COVID memang menyerang sistem pernapasan. Ya, nah selain virus COVID ada nggak pendapat kalian gitu ya? Virus yang memang menyerang sistem pernapasan kita. Selain COVID loh ya. Selain COVID, ada nggak virus yang menyerang sistem pernapasan? Oke, terima kasih. Ada L bilang influenza, Widya bilang asma. Ada lagi nggak? Oh ya, asma ini ya, kebetulan bahas asma. Asma ini bisa diakibatkan oleh dua faktor ya. Dua faktor. Yang pertama oleh karena alergi, yang kedua oleh karena virus. Nah, orang itu biasa kenapa semua bisa kena asma? Karena asma salah satunya disebabkan oleh virus. Ya. Kemudian kalau yang alergi ya berarti ada sesuatu hal yang membuat orang tersebut bisa jadi asma. Contohnya kayak tadi ada yang bilang eh, cegukan karena kedinginan gitu kan. Ada juga orang yang asma karena kedinginan karena dia alergi dingin sehingga menimbulkan asma. Ada banyak kok. Beberapa kakak kelas kalian pun juga ada beberapa yang mungkin kalian juga ada kali ya atau teman atau kerabat gitu ya. Yang alergi dingin tiba-tiba asma. Pneumonia. Ya, pneumonia ini nama penyakitnya. Nah, sebenarnya virus COVID, nah, ending akhir dari virus COVID itu adalah pneumonia ini, gitu ya. Jadi, karena COVID ini memakan istilahnya sel-sel yang ada di paru-paru, sehingga menyebabkan peradangan pada paru-paru, gitu ya. Makanya bisa dibilang pneumonia. Ada lagi nggak selain virus influenza sama asma yang kira-kira menyerang paru-paru kita atau menyerang pernapasan? Bronkitis, bronkitis juga lebih ya ada sih memang virus yang bisa menyebabkan bronkitis gitu ya. Ada. Salah satunya juga COVID juga bisa bikin bronkitis ya kalau memang si COVID-nya ini virus COVID-nya ini ada banyak di dalam saluran bronkus. Kalau kalian pernah dengar SARS, pernah dengar gak? SARS. TBC, ya TBC juga. Betul, TBC juga bisa menyerang saluran pernapasan ya. Dan bahkan kalau TBC itu bukan virus ya, bakteri, sorry. Kalau TBC bakteri. COVID kan termasuk SARS-CoV ya. Oh iya, COVID ini termasuk salah satu mutasi dari SARS. Gitu ya. Karena bentuknya mereka sama-sama bentuknya corona. Gitu ya. Nah, virus SARS juga sama. Kemudian ada lagi mungkin H5N1. Tahu? Namanya keren ya. H5N1. Flu babi. Ya. Flu babi itu apa ya? H1N1 ya. Bener ya? Pokoknya flu burung. Nah, itu ya.
Yang H5N1-nya apa? Flu burung ya? H1N1-nya baru flu babi kan? Ya koreksi kalau misalkan istriku salah ya. Nah itu juga virus yang dapat menyerang saluran pernapasan. Oh, H5N1 itu flu burung, Mister. Oke, terima kasih, L. Berarti ini yang flu babi H1N1 kalau nggak salah namanya ya. Nah, gitu. Nah, virus-virus itu sebenarnya memang menyerang hewan. Tapi karena virus itu bisa bermutasi, maka kita juga bisa diserang, gitu ya. Jangankan manusia ya, berita dikeluarkan gitu kan, manusia kena COVID gitu kan. Ada nggak sih hewan yang kena COVID? Ada, gitu ya. Hewan kena COVID ya ada. Sama kayak flu burung juga, flu burung banyak menyerang ayam begitu kan. Apakah manusia nggak kena flu burung? Bisa kena, tapi kemungkinan besarnya memang tidak, karena memang sistem proteksi tubuh kita mungkin lebih kompleks daripada hewan, ya. Oke, karena sudah jam 11.30, bener ya, sampai 11.30 kan ya? Bener ya? Apa nambah nih? Oh, udah bener ya? Oke. Karena sudah jam 11.30, terima kasih atas partisipasi kalian gitu ya. Karena sudah memberikan pendapat-pendapat atas jawaban-jawaban kalian di kolom diskusi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sistem pernapasan itu apa dan organ-organnya dulu ya. Oke, kita berdoa sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan melalui diskusi yang sudah kami lakukan dan tentunya melalui pembahasannya. Kiranya Engkau tepat membantu kami dan menambah wawasan kami, dan tentunya hasil-hasil diskusi yang tadi sudah disampaikan kiranya dapat memberikan manfaat ke depannya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8C. Silahkan open kamera ya. Halo El, Jessie, Karen, Tiff, Rika, Kai, Vivi. Ya. Oke. Wiwit. Silahkan yang bisa open kamera, open kameranya, aktifkan videonya. Oke, baik. Kita mulai kelas matematika hari ini anak-anak. Mari kita berdoa. Boleh Miss minta satu orang pimpin doa. El, ayo pimpin doa El. Oke, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar matematika, Tuhan. Berkati kami agar mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Miss Intan. Dan berkati Miss Intan agar dapat mengajar kami dengan baik, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you El. Oke, anak-anak, untuk hari ini Miss mau infokan dulu ya, bahwa untuk PTS-nya itu akan bisa diakses mulai nanti sore setelah jam 6 ya, mulai dari jam 6 sore. Nah, untuk raport PTS itu adalah gabungan dari semua nilai yang telah dikumpulkan ya. Mata pelajaran apapun itu, setiap mata pelajaran kan pasti ada tugas, keaktifan kalian di kelas, nilai ujian, PTS. Nah, bagi yang tidak lengkap tugasnya ataupun nilainya masih kurang, ya ataupun juga nilai PTS-nya kurang atau bahkan tidak ikut PTS, itu pasti tidak tuntas anak-anak ya. Jadi bagi yang sudah lengkap tugasnya dan nilainya pun bagus gitu ya, PTS ikut, ulangan ikut, semua tugas lengkap, pastinya tuntas ya. Kalau nilainya sudah
mencukupi gitu ya. Artinya hasil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti membuahkan hasil yang baik kan gitu ya. Nah, anak-anak kita mau review sebentar mungkin ya untuk pelajaran matematika kira-kira selama ini gitu ya. Apa kendala yang paling sering kalian hadapi untuk kelas matematika? Kesulitan apa yang kalian hadapi? Silahkan ketik di kolom chat ya, supaya kita belajar apa ya, refleksikan diri gitu ya, mengintrospeksi diri. Ini kira-kira kenapa ya, gimana ya? Kendala apa atau kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran matematika yang menyebabkan kalian tidak mengerti atau bahkan tidak mengumpul tugas? Atau bagaimana ya, bagi yang sudah mengumpul tugas tepat waktu, mengucapkan terima kasih yang selalu tekun dan disiplin. Bagus, terima kasih atas usahanya. Teruskan itu ya, lanjutkan. Jangan patah semangat. Silahkan semua boleh berkomentar, memberikan aspirasi. Kalaupun tidak ada kendala ya bilang, disampaikan tidak ada kendala. Oke, thank you El. Yang lain bagaimana? Iya, benar banget ya. Yang penting time managementnya ya, self management juga ya. Ya kan, bagaimana kita mengatur diri kita, mengatur waktu kita, antara tugas, istirahat, makan, bermain, ya, penting. Silahkan anak-anak berikan aspirasimu di kolom komentar. 5 menit ya. Ya, tidak apa-apa. Kalau salah menghitung, kita bisa coba lagi lebih teliti ke depannya ya. Atau setelah menghitung, coba cek ulang lagi sekali. Udah bener nggak? Ya, salah hitung-hitung. Nah, kalau salah menggunakan rumus, berarti perlu lebih memahami apa yang diketahui di soal itu, terus apa yang ditanyakan. Lalu kita pikirkan strategi atau rumus yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut apa. Untuk sebagai latihan, pertama boleh sambil lihat buku lagi ya, atau sambil lihat cari materinya di PowerPoint atau di internet atau di modul. Ya, sambil lihat, sambil coba kerjakan gitu. Lama-lama coba nggak lihat buku sama sekali, bisa nggak salah hitung ya, salah hitung. Berarti harus lebih pelan, artinya mengurangi kecepatan dalam menghitung. Coba pelan-pelan, cek lagi, cross check lagi gitu ya. Kurang bisa atur waktu sama kurang konsentrasi. Berarti harus belajar, mulai sekarang harus belajar fokus. Belajar fokus caranya coba pas, mulai dari hal kecil mungkin pas mulai kelas Zoom seperti ini, usahakan tidak mengecek atau melihat media sosial selama kelas Zoom. Cek WA juga enggak. Ya, nanti kalau misalnya ada apa-apa di chat di kolom chat kalau pas pelajaran, kan gitu ya. Kecuali mungkin missnya minta tolong kalau kamu chat WA, mau chat temanmu yang belum hadir ya. Sudah sampai di situ aja, lagi kembali ke kelas, fokusnya ke pembelajaran. Gitu ya. Salah hitung kalau bilangannya isi koma. Ya, kalau bilangan desimal boleh kalau dia perkalian boleh komanya ditutup dulu, dihitung biasa. Nanti misalnya perkalian bilangan desimal 2 angka belakang koma dengan 1 angka di belakang koma. Totalnya jadi dijumlahi, maksudnya jadinya ada berapa angka di belakang koma. Yang pertama 2, yang terakhir yang bilangan kedua ada 1. Berarti nanti jawaban akhirnya ada 3 angka di belakang koma. Dihitung seperti biasa, tanda komanya ditutup dulu, dihitung seperti biasa, nanti di akhir baru kita isiin ada 3 angka di belakang koma, baru taruh komanya. Ya itu kalau oratoret, kalau kalkulator gampang ya, tinggal lihat. Nah, harus bisa juga manual ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak,
Ya, kita hari ini masih membahas tentang bangun ruang sisi datar. Anak-anak silahkan buka LMS, Miss berikan soal latihan pekerjaan sekolah, ada 3 soal, esai ya di LMS kalian, tugas mandiri 2. Untuk bab bangun ruang sisi datar, Miss tidak berikan ulangan, jadi ini PS terakhir untuk bab bangun ruang sisi datar. Hari Selasa kita akan lanjut ke materi statistika. Jadi kita ada waktu 1 bulan untuk belajar tentang statistika dan juga peluang. Setelah itu awal Mei udah penilaian akhir tahun. Jadi tolong sekarang anak-anak belajar menggunakan waktu yang ada dengan baik dan Miss sebisa mungkin memberikan tugas yang bisa diselesaikan di kelas ya. Kalau PR nanti takutnya menumpuk tugasmu ya, jadi Miss usahakan kasih kamu tugas yang bisa diselesaikan di kelas. Ya, dan penjelasannya. Nah, bagi yang masih belum mengumpulkan atau menyelesaikan tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya ya dari bab 1 sampai bab 3 ini, terutama juga tugas project, tolong atur waktu untuk segera menyelesaikannya ya. Tugasnya belum ada, bentar. Harusnya udah tadi Miss buka. Ya, Miss cek kembali. Tugas, oh bentar, Miss tampilkan dulu. Oke, sudah, silahkan di refresh nak. Rupanya Miss masih hide tadi. Ini sudah Miss tampilkan. Tugas mandiri 2. Coba dicek anak-anak, apakah sudah terlihat di LMS-mu? Sudah, oke. Thank you, El. Daela, oke. Baik, silahkan dikerjakan untuk tugas mandiri 2 ini. Kalian boleh tanya Miss, kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau ragu-ragu, silahkan tanya. Miss bimbing ya, ini pekerjaan sekolah terbimbing ya. Tulis cara, langsung ketik cara dan kalimat jadi di kolom yang tersedia di bawah soal. Ya, langsung ketik di sana. Kalau misalnya kalian kesulitan mengetik langsung, boleh tulis di buku tulis, lalu nanti difoto, fotonya diupload ke kolom yang disediakan di bawah soal tersebut. Jadi per soal 1 lembar jawaban untuk 1 soal. 1 foto gitu ya kalau bagi yang menggunakan foto file JPG. Oke, mungkin Miss kasih clue dulu untuk yang tugas mandiri 2. Oh, udah ada 6 orang yang ambil. Oh ya, ikut kuisnya ya. Baik. Nah, ini untuk yang soal yang berkaitan dengan prisma segitiga siku-siku. Perhatikan yang diketahui adalah FC itu tinggi prisma. Kemudian alas dan tutupnya ini sudah warnai ya, warna biru. Hijau toska ya, hijau toska ya. Nah, ini siku-sikunya kan di titik B ya. Berarti 17 itu adalah sisi miring. Ya. Lalu BC sisi siku-siku. Yang ditanya volume prisma. Ingat rumus volume prisma apa? Boleh cek lagi di PowerPoint yang udah di-share sama teman kalian di grup. Ya, rumus volume prisma apa? Kemudian yang soal tentang balok, ini menghitung panjang kerangka balok. Berarti jumlah dari panjang rusuk-rusuknya. Ya, lalu panjang diagonal BG. Nah, lihat BG itu diagonal bidang ya, bukan diagonal ruang. Nah, kalau diagonal bidang gimana rumusnya? Ini panjang, lebar, dan tinggi balok sudah diketahui ya. Panjangnya 21, lebarnya 13, tingginya 18. Panjang kerangka. Terus yang nomor 3 itu tentang gabungan kubus dan limas. Hitung luas permukaan bangun. Kalau luas permukaan berarti yang terlihat dari luar, daerah yang terlihat dari luar, itu saja yang dihitung. Ya, oke. Silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Jadi waktu pengerjaannya adalah 45 menit sejak kalian memulai usaha atau membuka soalnya. Ya, 45 menit waktunya. Nah, ini ada 2 kali kesempatan anak-anak. Jika di kesempatan pertama kamu masih kekurangan waktu, kamu boleh coba lagi untuk kesempatan kedua. Ini terbuka sampai jam 9 malam hari ini. Ya.
Jadi silahkan kalau misalnya, tapi diusahakan 15 menit satu soal ya. Kerjakan dengan teliti, pelan-pelan. Kalau misalnya ini yang penting kamu udah lihat soalnya dulu kan. 1, 2, 3 soal seperti apa. Nanti di kesempatan pertama ini misalkan belum selesai semua, kamu bisa ambil kesempatan kedua. Waktunya ya sampai jam 9 malam hari ini. Mungkin nanti sore atau nanti malam kamu kerjakan dulu soalnya. Nanti pas kesempatan kedua kamu tinggal upload jawabannya atau ketik jawabannya, silahkan. Ya. Oke, Miss standby di sini untuk kalian kalau ingin bertanya, silahkan ya. Kalau ragu-ragu, tanya saja. Ya, Miss benar enggak nih kayak gini? Boleh tanya begitu. Langkah kerjanya diperhatikan, apa yang diketahui dan ditanya, tulis langkah kerjanya ya. Kalau langkah kerjanya juga kalian masih bingung, tanyakan saja. Ya. Miss tidak mau kalian tanya ke teman itu langsung minta jawabannya dia seperti apa. Nggak mau ya, nggak boleh kayak gitu. Itu nggak belajar. Harus tanya caranya saja. Kamu langsung kerjakan, coba sendiri kerjakan, berusaha. Dipikirkan juga supaya kamu juga bisa gitu. Ya. Oke anak-anak, semangat ya. Jangan ragu untuk tanya, Miss. Silahkan. Selamat mengerjakan. Anak-anak, jam pelajaran matematika sudah berakhir. Kalau belum selesai, silahkan dilanjutkan nanti ya. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini, anak-anak. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Anak-anak boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan, kami akan mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kami, berikan kesehatan, kekuatan. Jikalau kami akan makan, kiranya Tuhan memberkati. Aktivitas kami selanjutnya juga Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, silakan dilanjutkan nanti. Kalaupun waktunya sudah habis untuk kesempatan pertama, kamu bisa ambil kesempatan kedua ya. Boleh nanti sore atau malam, paling lambat jam 9 sudah terupload ya. Oke, semangat ya anak-anak semua. Sampai jumpa lagi hari Senin ya. God bless you.